Kemudian untuk barokahnya, alhamdulillah kita yang dulu mungkin ada di antara kita yang dulu nggak senang dengan tablik, contohnya saya sendiri, ketika didatangi sama orang tablik, saya kepret tangan orang tablik itu, saya bilang dia sesat. Kenapa? Karena hidayah tidak datang. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah para bapak dan ibu jamaah masturah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah kesibukan kita. Ternyata Allah masih menggunakan sebagian waktu kita untuk perkara agama, dan ini nikmat yang tidak ada hingga kepada kita semua. Dan dikatakan bahasanya kalau Allah nampakkan nikmat ini, maka kita semua akan mati. Sebagaimana dikisahkan dalam suatu kisah, ada seseorang yang bersedekah sekerat roti. Kalau kita sekarang sebungkus roti lah, yang harga 1.000 atau 2.000. Kemudian Allah nampakkan. Jadi kalau nampakkan dia berkata besar, maka langsung meninggal dunia. Nah begitulah bahasanya segala sesuatu di dunia ini. Kalau Allah nampakkan perkara akhirat, maka hati kita akan pecah. Makanya tidak Allah nampakkan. Makanya dijelaskan bahasanya sekecil-kecil iman akan Allah balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sehingga seorang ulama dalam satu bayat, Bapak Ibu dan Allah SWT, mengatakan sampai hari ini belum ada yang mampu menghitung harga dunia dan segala isinya. Sampai sekarang ini belum ada yang mampu menghitung. Kalau kaji-kaji ekonomi Bapak Ibu dan Allah SWT di tahun ini, mungkin tanpa kita sadari, satu harinya perputaran duitnya mungkin sampai 5 miliar perputaran uang. Ini kalau kaji ekonomi, tapi nggak perlu lah. Nanti ngaji-ngaji ekonomi malah jadi mau SE, sarjana ekonomi semua nanti repot. Kan gitu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah sekecil-kecil iman Allah balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat. Dari mana kita mengetahuinya itu? Ya dari para guru-guru kita yang menyampaikan perkara ini. Untuk itu, makanya kita patut bersyukur di sini di bawah keterbatasan kita. Kita ini ternyata dipahamkan dengan perkara yang lebih baik, yaitu perkara agama, perkara yang untuk menguatkan, menyemangatkan, menyelamatkan, dan menguatkan dengan sungguh-sungguh tauhid dalam hati kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita yang bisa dibilang orang yang cakapnya nasabnya bergele lah itu. Tapi Allah libatkan dalam usaha dakwah ini. Dan ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dikisahkan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab mereka ataupun bayat mereka mengatakan bahasanya ada seorang ulama yang meninggal dunia
dia senang aja dengan usaha dakwah. Langsung lurusnya ngomong itu senang aja dengan orang tabligh. Nah ini kisah ini Pak, kalau kita nggak memahami karena yang menciptakan ulama, maka hati-hati ya, ini bahaya juga. Berarti kita ini derajatnya nggak ada di sisi Allah kalau nggak percaya dengan kisah-kisah yang seperti ini. Jadi ulama itu mengatakan mimpi. Maka menyampaikan dalam alam mimpi itu bertemu dengan ulama tadi mengatakan bersyukur. Kenapa? Aku bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Aku senang dengan orang tabligh, aku dimuliakan. Seorang ulama Pak, yang bisa dikatakan ada jaminan dimuliakan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisan nabi-nabi. Itu dimuliakan. Senang aja dengan orang tabligh. Senang aja dengan usaha dakwah. Apalagi yang di Allah berkecimplikkan dalam usaha dakwah. Mana kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Kadang kita yang dilibatkan oleh Allah ini gak bisa ngaji. Bahasa kasarnya alim bengkong tak tahu, apalagi alim luwes. Yang tahu alim bengkong macam kail. Macam kail tadi tahu, macam kata seperti itu. Tapi yang melibatkan dalam usaha dakwah. Maka ini nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Makanya juga untuk menjaga nikmat ini, maka kalian terbuka sering-sering keluar di jalan Allah. Sering-sering mendakwahkan perkara la ilaha illallah, sering-sering mendakwahkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, berusaha menjauhi larangan Allah semampu mungkin, sekuat mungkin, dan menjalankan perintah Allah sekuat mungkin. Kenapa dikatakan semampu mungkin, sekuat mungkin? Ada harapan untuk benar-benar kuat menjalankan perintah Allah dan benar-benar kuat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekuat mungkin mengikuti cara Rasulullah SAW? Karena dengan cara beliau lah kita akan selamat dunia akhirat. Makanya Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dakwah ini merupakan metode yang dibuat oleh orang yang sudah mumpuni dalam segala hal. Dalam segi tarekat mereka sudah mursyid, yang mendapat wangsit. Kalau bahasa Jawa itu wangsit. Mungkin kalau bahasa sekarangnya apa? Kalau bahasa Melayu itu dapat ilham lah, gitu lah bahasa Indonesia. Kalau untuk segi pemahaman Al-Quran mereka hafal. Para masih pendiri usaha dakwah ini hafal dari segi Al-Quran, baik artinya, baik cara mengajarkannya, baik cara memahamkannya, dan kemudian hafal ribuan hadis. Enggak kacangan hadisnya yang dihafal bahasa itu, minimal 15.000 hadis. Sebagaimana kita tahu riwayat Syekh Maulana Ilyas, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandalai, pengarang kitab Fadilah Amal yang hari-hari kita baca, ketika kurut maupun tidak kurut. Itu dalam itu dikatakan bahasa riwayat dia menghafal 15.000 hadis. 15.000 hadis. Makanya patut bersyukur bahasanya, Masya Allah. Kemudian untuk barokahnya, alhamdulillah kita yang dulu mungkin ada di antara kita yang dulu nggak senang dengan tabligh, contohnya saya sendiri. Ketika didatangi sama orang tabligh, saya kepret tangan orang tabligh itu. Saya bilang dia sesat. Kenapa? Karena hidayah tidak datang. Maknanya apa? Berarti bahasanya Allah itu sayang pada seseorang itu. Nah begitu juga dengan kita sekarang duduk di sini, dilibatkan kita dalam usaha dakwah ini dari berbagai macam suku. Kemudian kalau dari teman-teman kita berbagai macam suku dan bangsa, kita dilibatkan dalam usaha dakwah. Dan kemudian dalam hebatnya lagi Bapak Ibu rahmat Allah SWT. Kalau untuk negara, hampir seluruh negara di dunia sudah ada ikut usaha dakwah ini. Ada markas tabligh yang bisa dibilang. 240 negara di dunia ini lebih kurangnya 220 sudah ada markas tablighnya di seluruh dunia. Berarti barokah luar biasa. Betul-betul perkara yang hak, nggak kaleng-kaleng, bukan kacangan. Nggak ada yang bayar, siapa yang bayar? Malah ibu kadang suruh keluar duitnya. Yang punya emas nanti bapaknya mau 4 bulan, 4 bulan, gak ada duit deh, gak ada duit. Bapak udah ada biti, ini ada gelang yang abang kebadan kemudian, jual berangkat 4 bulan, malah bayar gitu dia, bukan dibayar. Tapi memang seperti itu. Jadi patut bersyukur kepada Allah SWT. Dengan usaha dakwah ini kita jadi tahu bagaimana pentingnya amal agama.
Kenapa suami saya ini harus amal agama? Apa keuntungan yang aku dapat kalau suamiku ini keluar di jalan Allah? Apa keuntungan yang aku dapat kalau aku bikin rumah yang besar digunakan untuk perkara agama? Apa mudaratnya kalau misalnya aku ini membuat satu perkara yang besar, rumah yang besar ataupun kebun yang luas kalau tidak digunakan untuk perkara agama? Kerugian apa yang aku dapatkan kalau aku tidak memperjuangkan agama? Itu bagaimana para pejuang agama tersebut. Bapak Ibu dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita ini keluar di sini 3 hari belajar agar tahu bahwasanya agama itu tidak dibawa oleh aliran sungai, tidak mengikut aliran sungai. Kemudian usaha dakwah itu juga agama sampai kepada kita tidak ikut aliran angin, tidak ikut aliran angin, tapi memang ada yang membawa sampai kepada kita. Sejarah membuktikan itu bahasanya kakek moyang kita dulu semuanya Hindu dan Buddha dan Animisme. Nggak ada yang kenal Islam, nggak ada yang mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Dikirim beberapa orang ke Indonesia ketika itu Jawa di Nusantara namanya, untuk menyampaikan perkara agama kepada kita, menawarkan kepada kakek moyang kalimat tauhid. Ya ayuhan nas, satu wahai sedulurku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wali Songo istilahnya ketika itu sampailah kepada kita agama. Makanya harus bersyukur. Kalau enggak agama enggak sampai. Nah, mereka itu ada yang dikabarkan meninggal, mati di tanah Jawa ini, mati di negeri Indonesia ini ketika itu, di kerajaan Nusantara ini mati dalam keadaan mati. Nah kalau sekarang misalnya suami ibu-ibu berangkat 40 hari, 4 bulan, enggak ada yang mati, kecuali kalau takdir Allah. Nah, banyak tingkah kan, naik motor kebun-kebun, tabrak, mati. Nah itu lain lagi sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah pulang dengan berangkat dengan senyum, kemudian pulang dengan senyum juga. Karena apa? Membawa hidayah untuk ibu. Apa yang menjadi hidayah untuk ibu? Bagi Mas Turoh yang sudah jadi, bagi Mas Turoh yang sudah ada fikir agama. Kalau dalam 6 pesanan wanita itu, Mas Turoh yang sudah ada fikir agama, menjadi seorang dai yang sejati. Ketika suaminya pulang senyum-senyum, bukan hanya menahan kerinduan yang lain, tapi dia juga langsung berpikir, suamiku sudah pulang, berarti sebentar lagi aku diajak keluar Mas Turoh. 3 hari maupun 40 hari atau 2 bulan IP. Itu senyumnya seorang dai yang sejati, dai yang sejati. Tapi kalau misalnya seorang Mas Turoh ini yang keluar misalnya itu kudus suaminya senyum selama 2 bulan, kalau cemberut sedikit, ngomel bentak sedikit, Mas gak jadi keluar Mas Turoh, ya berarti belum jadi Mas Turoh. Belum jadi, padahal harusnya begini. Seorang laki-laki, masa bukan seorang laki maksud saya, seorang rijal dan Mas Turoh itu seharusnya menjadi alarm. Menjadi alarm masing-masing. Yang laki-laki menjadi alarm kepada istrinya dan istrinya menjadi alarm kepada suaminya. Apa alarmnya di antaranya? Mas, misalnya yang apa? Ayo Bogio, mana makan bakso sana doang, bakso mercon, wah, ataupun bakso lava. Kan begitu. Maka ibu yang sudah belajar makomi laki-laki ini kok tidak mikir, ayo Mas berangkat. Wah, itu. Padahal itu malam Rabu atau malam Kamis atau malam Jaulan, malam Sabtu kalau tempat saya. Nah saya mikir berangkatnya pun mau dekat maghrib, maka jadikan alarm. Jadi alarm seorang Mas Turoh itu yang jadi itu. Mas, ini kan malam Sabtu, sampean kan mau Jaulan, baksonya bisa nyusul. Karena apa? Kalau sampean melewatkan Jaulan malam ini, sampean tidak kebagian hidayah yang tersebar di seluruh dunia yang Allah berikan kepada orang, sampean nggak ikut bagiannya nanti kalau kamu Jaulan. Begitu seharusnya, bukan ayo Mas, malah Mas apa gasnya habis. Suaminya mau seorang nanti dulu nggak mau jadi alarm. Mas ini nanti Mas nggak masak. Padahal duitnya banyak, nasi bungkus semua makan banyak. Orang yang nggak dipahamkan dengan perkara agama ini, biar aja mereka masak, kita yang beli. Kan begitu.
Seharusnya ini Mas Tua yang jadi. Ya coba jangan sering-sering, nanti ya ukur juga suaminya kerja kenceng-kenceng, habis tuh beli nasi bungkus terus kan gitu. Masya Allah. Kapan menikmati masakan seorang istri yang dicintai oleh suaminya? Kan begitu. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, terutama ibu-ibunya, alhamdulillah kita keluar Mas Tua 3 hari ini, dan juga ibu-ibu lain, bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan hari ini, kita patut bersyukur ditempatkan dalam syahada ini. Patut bersyukur. Karena apa? Masya Allah. Kita melihat bagi orang yang sedang berjalan kemana-mana, maka dia lihat bahasanya bagaimana ibu-ibunya yang udah kenal Masuro, minimalnya walaupun belum memakai cadar, tapi pakaiannya rapi, jilbabnya panjang, walaupun akhlaknya belum baik. Akhlaknya belum baik. Kenapa akhlaknya belum baik? Suka bercelaput dengan lagi. Nah, suka momen sama lakinya, wajar. Kenapa? Tarbiyah untuk suami, karena suaminya suka momen sama istrinya. Jadi memang betul sadar wanita tarbiyah. Jadi dengan Mas Turo ini, dengan keluar 3 hari ini, mungkin ada jangka panjang lagi, 10 hari, 15 hari, 40 hari, 2 bulan IPL, dan lain sebagainya. Itu adalah apa? Untuk memperbaiki diri kita, supaya kita paham bahwasanya suami saya ini sayang sama saya, sehingga saya ini dilibatkan dalam usaha dakwah ini. Walaupun saya ngomel kadang ikhlas gak ikhlas, tapi suami saya sabar. Suami saya sabar, sabar untuk tidak marah kepada saya, padahal saya kadang susah untuk diajak keluar Mas Turo, misalnya seperti itu. Kemudian suami saya juga sabar ketika saya ini menuntut perkara yang besar kepada dia. Tapi dengan saya mau keluar Mas Turo ini rupanya menyenangkan suamiku. Dan begitu, makanya dengan kita keluar di jalan Allah ini, niatnya memperbaiki diri, islah diri. Kemudian bagaimana dalam hati kita tertanam, bagaimana supaya kita betul-betul menjadi seorang dai yang sejati. Sehingga dikatakan bahwa dai yang sejati ini akan selalu mengingatkan suaminya. Begitu juga dengan suaminya, menjadi alarm kepada istrinya, diingatkan yang jangan sampai nggak pakai jilbab. Ya kadang ada kalanya lupa, buru-buru keluar dari rumah nggak pakai jilbab. Jadi diingatkan. Kemudian diingatkan untuk perkara bahasanya minggu besok kita masuk pulau. Jangan dikatakan ayo yang Masuro malas lagi lemas, alhamdulillah. Jangan seperti itu. Tapi merasa bagaimana saudara, ini suamiku ini istriku, kenapa kok belum keluar Masuro? Apa permasalahannya? Cuma jangan pula nanti dimarahi. Berarti kamu gak istri yang taat, gak seperti itu. Selagi dia masih mau rajin sholat, ya alhamdulillah. Mau puasa, alhamdulillah. Kan daripada nggak sama sekali. Cuma tingkatkan pikiran. Digunakan, ya Allah, saya gunakan bahasanya hidup saya ini belajar untuk menyerahkan diri kepada Engkau. Maka dengan program dakwah ini sebetulnya Bapak Ibu hormati Allah SWT, nggak ada yang lebih seteliti. Bukan berarti menyanjung usaha tabligh ini, tapi dikatakan oleh ulama bahasanya usaha dakwah ini ibarat rumah sakit, maka rumah sakit yang sudah super canggih alat kelengkapannya. Dan kemudian kalau ibaratnya obat, itu sudah obat yang super mutakhir. Jadi kalau ada yang nggak baik setelah ikut tabligh ini, dia masih belum baik, berarti bukan metode tablighnya yang salah. Akan tetapi orang itu sendiri yang masih belum baik dan masih belum untuk diperbaiki atau belum mau memperbaiki dirinya sendiri. Karena apa? Karena memang dari kita sendiri. Nah, dari kita sendiri. Innamal a'malu binniyat. Dan kemudian juga untuk perkara ini Bapak Ibu hormati Allah SWT, bahwasanya kita ini alhamdulillah di sini jauh dari rumah kita kan. Ya Kriptang di sini termasuk jauh, lebih kurangnya 80 km. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul islah diri. Islah diri, buang ego kita, saling ikram kepada sesama saudara muslim. Buktikan bahwasanya ketika keluar ini, paksakan diri kamu untuk memahami orang lain, jangan paksakan orang lain untuk memahami dirimu. Maka insya Allah akan ada keberkahan, akan ada kebersamaan, akan ada istilah kasih sayang, tidak saling marah-marah, tidak merasa benar sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang merasa benar sendiri, sesungguhnya dia masih diikuti dengan hawa nafsu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu Allah SWT, ini
hari pertama kita berdoa di sini, hadir di sini. Masih ada 2 hari lagi yang selanjutnya, walaupun ini tadi menjelang Jumatan itu datang. Maka kita patut bersyukur atas limpahan yang Allah berikan saat ini, waktu yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi Ibu, gunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Mungkin bacaan kita ada yang kurang dan sebagainya, dan tanamkan dalam keyakinan kita bahwasanya seorang ibu ini harus berangkat lebih jauh lagi agar dia membawa berkah yang luar biasa pulang ke rumah, menjumpai ibu dan keluarga dan rumah yang ditempati. Jadi begitu, dengan keluar-keluar inilah insya Allah agama akan nyebar sampai ke seluruh alam. Sehingga kita lihat bapak-bapaknya yang dulu sibuk, bahkan di masjid yang kosong dengan usaha dakwahnya masjid jadi berubah. Itu semua karena apa? Karena barokahnya dakwah ini. Karena barokahnya dakwah, karena pengorbanan daripada ibu-ibu semuanya. Itu ibu, bapak, sebagaimana bahasanya di dalam surat Al-Asr yang dibaca bahasanya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya perkara yang hak harus kita sampaikan. Apa perkara yang hak itu? Yang memang perkara agama Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya singkatkan bahwasanya pembicaraan agama apapun ceritanya itu pasti menyinggung. Kalau untuk ngomong perkara agama pasti menyinggung. Ya, semua memang menyinggung. Tapi tersinggungnya orang itu akan menjadi hasil hidayah kalau dia ingin memperbaikinya. Ya kita patut bersyukur kita ini dulu dari siapa, kita ini dulu di mana. Maka dengan dilibatkan dakwah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang dulu senang berpakaian seksi, ibunya harus berpakaian yang longgar. Karena apa? Itulah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Yang dicintai Allah dan Rasulnya untuk supaya ibu terjaga dari mata-mata laki-laki yang memang tanpa ibu sadari bahwasanya itu menyebabkan dosa yang besar untuk ibu. Jadi alhamdulillah ada taskil, sudah taskil. Alhamdulillah Ibu, Bapak yang hadir di sini, ini hari yang pertama. Mudah-mudahan kita kedua tiga di sini jadi asbab hidayah dan ibunya buat amalan sungguh-sungguh. Namun untuk perkara amalan yang sunnah yang mungkin belum ibu amalkan, mungkin belum bapak amalkan, tapi udah ada yang amal, jadi jangan target-targetan sampai menyebabkan pecah hati. Jangan target-target. Kenapa? Itu merupakan amalan tingkatan orang itu tersendiri. Mungkin ada yang bisa tahajud 12 rakaat, ada yang 2 rakaat. Ya jangan ditarget sampai seakan-akan itu suatu hal yang wajib. Maka itu keliru. Jadi perkara yang rukun yang baru kita ini sampaikan dengan hikmah. Tapi sebaiknya bapak ibu atau ibunya yang sedang keluar masduro ataupun bapaknya juga, perkara yang rukun seperti memperbaiki Al-Fatihah hendaknya bersungguh-sungguh. Bacaan-bacaan sholat itu bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini selalu mendakwakan perkara sholat sementara sholat kita sendiri tidak kita perbaiki. 6 sifatnya kita tahu cara memperbaiki, mendapatkan sholat khusyuk wal khudu diantaranya memperbaiki sholat dan lain sebagainya. Jadi jangan kita langsung berpikir yang penting mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pakai dalil ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya memang benar, cuma tetap harus diperbaiki karena salah satu tipu daya setan kepada kita Bapak Ibu dan Allah SWT adalah kita ini bacaannya memang tidak standar. Al-Fatihah kita tidak standar lewat, tidak lepas dari standarnya lewat orang membaca Al-Fatihah. Tapi kita sudah merasa dianggap yang soleh, itu termasuk yang keliru. Tahu kita ketika meninggal dunia, kita ini baru paham ternyata sholat kita pahalanya tidak dapat ataupun tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu, Bapak
Ya untuk hari pertama ini kita niatkan, kita luruskan lagi niat kita. Gunakan kesempatan 3 hari ini untuk memperbaiki perkara yang rukun, perbaiki dengan sungguh-sungguh. Perkara yang sunnah kita longgar terhadap saudara kita yang belum mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, saya katakan seorang mas turo yang jadi itu dia akan risau dengan suaminya yang belum keluar 40 hari 4 bulan. Nah, untuk itu ibu harus berpikir bahasanya keluarnya suami secara zahir membuat kerinduan ibu, membuat sengsaranya ibu, apalagi ngurusin anak dan lain sebagainya. Macamnya apalagi udah banyak hutang, tinggal pula keluar misalnya begitu kan ada kartun yang ngejos kadang kan punya hutang banyak keluar disusahkan istrinya kan begitu. Nah ini semuanya itu sepertinya menyusahkan, tapi sesungguhnya itu menyenangkan ibu di yaumil qiyamah, karena ibu akan dijadikan ratunya bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibu, tandanya Masturon, program Masturonnya sudah jadi masuk ke dalam hati seseorang itu, maka dia akan menyuruh suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mungkin, bahkan bila perlu sampai ke Indonesia jauh dan sebagainya, sehingga orang-orang yang belum mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan tauhid, sehingga yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan taat kepada Allah, dan kemudian yang belum mencintai Rasulullah SAW akan mencintai Rasulullah SAW, dan kita semua insya Allah akan mendapat barokahnya hingga kita dikubur disenangkan oleh Allah sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama suami dan anak dan istri. Dan mudah-mudahan taskil suaminya, insya Allah nanti ibu-ibunya yang nanti taskil silakan mau bertaskil untuk supaya suaminya keluar jauh-jauh. Dan misalnya ibunya ditanya, Mas, kenapa nggak keluar? Ya kadang seorang bapak ada yang sungkan, takut dia menyusahkan istrinya, biayanya nggak ada. Ya kalau yang punya simpanan ibunya kasihkan kepada suaminya. Ini Mas, keluar. Supaya apa? Supaya aku menjadi istri yang baik di hadapan kau dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah suaminya juga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Istri itu lebih hebat doanya, akhlaknya kalau udah jadi maka lebih luar biasa daripada seorang suami. Suami ini menangnya dia menjadi amir, tapi kalau istri dia mampu menggerakkan khazanahnya Allah dengan doa-doanya untuk diberikan kepada dia dan kepada suaminya untuk perkara yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat di keluarga. Silakan ditaskil dan nanti taskilnya dikedepankan. Insyaallah kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadim ya Malik ya Razzaq ya Sami ya Bashir ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah ya Allah kepada kami ya Allah. Curahkanlah hidayah Allah di kampung ini ya Allah, di kampung yang kami datang ya Allah, di kampung yang kami tinggalkan ya Allah, dan kampung seluruh alam ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah pengorbanan kami yang sedikit ya Allah, asbab hidayah di kampung ini dan kampung seluruh alam ya Allah. Asbab kau kekalkan kami dalam hidayah ini ya Allah, asbab kau istiqomahkan kami dalam hidayah ini ya Allah, asbab hidayah untuk orang tua kami ya Allah, asbab hidayah untuk saudara-saudara kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, tetangga kiri kanan kami dan kampung dan umat di kampung ini dan kampung seluruh alam ya Allah. Asbab kemudahkan kami ya Allah untuk keluar di jalanmu ya Allah, baik di jalan maupun masturah ya Allah. Hantar kami ke seluruh alam ya Allah, baik di jalan maupun masturah ya Allah, dan kuatkan kami untuk buat amal mahfum dengan satu hati, satu fikir, satu kerja ya Allah. Allahumma ya Allah, barokahkanlah ya pertemuan kami ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah majelis kami ini pada hari ini dan hari-hari selanjutnya yang penuh berkah ya Allah. Jadikan asbab hidayah ya Allah. Jadi asbab kau istiqomahkan, kau tanamkan biarkan kami tidak goyah lagi untuk perkara agama ya Allah, mengamalkan perintahmu, menjauhi laranganmu dan mengikuti sunnah Nabi ya Allah. Allahumma ya Allah,
perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki muamalah kami ya Allah, perbaiki masyarakat kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, sebagaimana Kau memperbaiki akhlak hamba-hamba-Mu yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sekali lagi ya Allah, berangkatkan kami ya Allah, berangkatkan kami di seluruh alam ya Allah, dari Jar maupun Masrur ya Allah, dan kuatkanlah kami ya Allah untuk beramal maupun dengan satu hati, satu fikir, satu kerja ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, sebelum kami menekan tangan kami ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nabiyyi ummi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.